Emang boleh meninggal karena uang? Sekarang kita Kompak masuk gitu ya. di pelajaran 4 dengan judul meninggal karena uang. Jadi kalau misalnya gimana dengan mencontek atau bercanda-bercanda gitu pendeta? Atau gimana sih caranya sebenarnya remaja Kristen tuh bersikap? Oke, dari gambaran gereja Kristen mula-mula yang kita udah baca tadi Pak Pendeta, apa yang harus dilakukan gereja sekarang ini? Halo good people, kembali lagi dalam program Cornerstone Connection! with me Angel, with my friends. Halo, aku Asyala. Aku Sharon. Dan kita akan belajar bersama-sama di Cornerstone. Yap, benar banget. Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang belum punya buku Cornerstone yang seperti ini, kalian boleh kontak call center ataupun DM Instagram Hope Channel Indonesia. Ketik aja bilang ke adminnya, Min, aku mau minta buku CS-nya gitu. Nah, kalian kirim alamat buat dikirim, nah nanti langsung dikirim. Jangan lupa ya, ini free, gratis. Oke, mantap. Sekarang kita kompak masuk gitu ya. di pelajaran 4 dengan judul meninggal karena uang. Waduh, bahaya nih. Orang kok bisa ya meninggal karena uang ya? Kaget mungkin. Kaget ya dikasih uang, kaget sih nggak? Oh, kayak gitu ceritanya gitu. Nah, mending kita baca ceritanya. Buat Oke. teman-teman di sini yang di rumah, kita buka yuk Alkitab kita di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan ayat 5 pasal 5 ayat 1 sampai 11. Oke, let's read. Dimulai dari aku ya. Ya. Oke. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Sirkus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang-uangnya itu dan meletakkan di depan kaki-kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam, kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi ini toh alasan mereka meninggal karena uang. Bukan gara-gara kaget. Bukan kaget ya? Bukan. Iya. Cerita ini tuh mengajarkan kepada kita untuk jangan menjadi orang yang tamak dalam kekayaan yang kita miliki. Iya benar. Tapi aku penasaran deh, kenapa tiba-tiba meninggal ya? Kalian penasaran nggak?
Karena mereka curang nggak sih? Bisa jadi sih, tapi kan kalau misalnya kita curang kayak di games atau di sekolah gitu, ya itu nggak apa-apa. Masa langsung hati ya? Iya, kayak nggak apa-apa. Nah, ini nih, daripada kita bingung, Ya. mending kita dengerin aja apa kata Profesor Corner. Yuk. Apakah kamu tahu? School Library Journal melaporkan bahwa 95% pelajar sekolah menengah atas mengakui bahwa mereka melakukan kecurangan di masa belajar mereka. Dari membiarkan teman menyalin PR, hingga menyontek pada waktu ujian. Nah, seorang profesor manajemen dan bisnis global di New Jersey, Donald McCabe, mensurvei praktik kecurangan di antara anak-anak kuliah selama 18 tahun dan di antara siswa SMA selama 6 tahun. Hasilnya, 64% dari siswa melaporkan satu atau lebih kasus kecurangan serius, seperti menyalin dari orang lain, membantu orang lain curang dalam ujian, bahkan menggunakan catatan contekan. Nggak bagus ya teman-teman? Semoga teman-teman Cornerstone nggak begitu ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membantu kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan dalam segmen ini telah hadir bersama-sama dengan kita Pendeta Bedi Tambunan. Halo Pendeta. Halo. Pendeta. Halo. Sehat-sehat semua ya? Sehat Pendeta. Tahan dulu. Ya, aku lagi bahagia Pak Pendeta hari ini. Pak Pendeta hari ini bahagia. Bahagia. Tiap hari Begitu ya Tuhan. Iya. Oke Pendeta, aku pengen banget nih nanya, tapi kita baca dulu ayat di pelajaran keempat ini di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dan 2. Ininya ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke Pendeta, aku penasaran banget nih. Emang kenapa harus tiba-tiba meninggal? Karena tindakan yang dilakukan sama Ananias dan Safira ini? Apa emang harus tiba-tiba meninggal gitu? Kalau kita membaca dalam cerita ini kan ada orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang sudah mengikut Yesus, tapi kan dari segala golongan. Ada yang mempunyai harta, atau kita sebutkan orang kaya, ada juga orang yang tidak punya harta, atau sering kita sebutkan dengan orang miskin. Tapi mereka itu kompak gitu. Mereka kompak, mereka rasakan bahwa kita ini satu semuanya, nggak ada yang merasa, wah saya lebih punya harta dibandingkan dia dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang punya harta ini mereka mau menjual harta mereka berikan kepada Rasul untuk dibagikan bagi mereka yang berkekurangan. Jadi mereka rasakan bahwa ya harta kamu, harta saya juga, harta saya, harta kamu juga. Jadi perasaan sehatinya itu terasa pada waktu pergerakan mula-mula. Nah, Ananias dan Safira adalah salah satu orang yang juga punya harta dan berencana untuk menjual hartanya. Untuk diberikan pada Rasul, untuk dibagikan kepada orang-orang. Tetapi mereka sudah lebih dahulu berjanji kepada Tuhan bahwa Tuhan kalau ini laku, semua kami berikan kepada Rasul untuk pekerjaan dibagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi mereka sudah berjanji lebih dahulu. Jadi mereka sudah berjanji, kemudian pada waktu ini sudah terjual, mereka punya harta, mereka punya tanah, udah dapat uangnya, mungkin karena banyak gitu ya. Wah ini banyak, sayang banget nih kalau dikasih semuanya. Mereka ambil sebagian, kemudian mereka serahkan sebagian. Itu sebabnya pada waktu mereka ingin menyerahkan, kan ditanya, ya, apa ini semuanya? Oh iya katanya, ya. Pada waktu itu dikatakan bahwa kamu sudah berbohong, akhirnya mati. Dan juga datang istrinya begitu juga, ya, jadi mati. Kenapa mereka mati?
Karena sebenarnya mereka sudah berjanji kan, katakan kalau kamu tidak berjanji lebih dahulu atau janjinya Tuhan berapapun harta ini kejual sebagian saya berikan, kan tidak demikian. Harta ini jual berapa? Semuanya kami serahkan. Tapi karena mereka katakan semuanya kami serahkan, sedang yang mereka serahkan sebagian, itulah akibat mereka kena pada hukumannya langsung kepada kematian. Itu karena mereka sebelumnya udah berjanji ya? Iya, sudah berjanji. Oke, jadi nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil ya pendeta Iya. ya? Jadi kalau misalnya gimana dengan mencontek atau bercanda-bercanda gitu pendeta? Atau gimana sih caranya sebenarnya remaja Kristen tuh bersikap? Iya, Profesor Corner juga sebutkan bahwa sekian persen, ada persentasinya, rata-rata anak-anak sekolah itu Mencontek. ya kalau tidak nyontek, diawali kan minta tugas atau bantuin kasih tugas, temannya nggak bikin, diawali demikian. Ya. Dan akhirnya merasa bahwa nyontek itu Hal ya normal. sah-sah saja. Ya. Sebenarnya juga tergantung gurunya ya. Iya benar-benar. Maksudnya waktu kami kuliah itu ada di Unai, ya. Pertanyaan sih benar salah. Iya. Ya. Pertanyaannya ada 100, tapi A, B, C, D, E-nya itu benar salah. Jadi 100 kali 5, 500 berarti kan. Misalnya 2 tambah 2, misalkan jawabannya A 4, B 3 tambah 1, C nikahnya ini. Jadi semua A, B, C, D itu harus kita jawab. Jadi kali 5. Jadi orang nggak sempat lagi nyontek. Iya, Sayang kan kalau nyontek salah nanti nikahnya. buang waktu. Ya, buang waktu. Jadi satu pihak gitu. Tapi nyontek itu kan jadi satu hal yang data pelajaran sekolah sahabat kita berikan banyak dirasakan bahwa ya ini nggak apa-apa dan lain sebagainya. Padahal sih tetap itu tidak boleh. Ya, tetap itu juga dosa besar, dosa kecil sama saja. Hanya mungkin terasa ini kenapa yang Ananias Safira langsung mati, kenapa sekarang nggak mati? Gitu ya. Iya. Ya. Sekali lagi Allah ingin memberikan pelajaran bagi orang pada waktu itu bahwa ini loh akibatnya kalau kalian bermain-main ataupun berbohong, sudah bernasar dan lain sebagainya, tidak ditepati nasarnya ataupun janjinya, maka ini akibatnya. Wah, berarti sebenarnya tamak nggak sih itu? Iya. Tamak kan. Jadi mereka kayak hanya peduli, kayak saking gimana ya, tergoda sama duit itu sampai udah bodo amat lah sama Tuhan gitu ya. Oke, dari gambaran gereja Kristen mula-mula yang kita udah baca tadi Pak Pendeta, apa yang harus dilakukan gereja sekarang ini? Iya, kita harus menyadari bahwa di gereja itu juga ada orang-orang yang memang tidak seberuntung kita. Betul. Itu ada, ya. Dan di dalam harta yang ada bagi kita, itu ada bagian yang memang Tuhan siapkan untuk mereka yang tidak seberuntung kita. Besar kecilnya itu hal yang lain ya. Tapi berapapun itu memang ada. Jadi kita harus tahu bahwa ini harus kita berikan juga gitu loh. Kita jangan anggap ya nggak usah lah untuk bantu Sanu, nggak usah aku kasih persembahan ini. Kalau ini sedikit aja. Apalagi kalau udah mulai benci dengan seseorang, benci dengan nggak suka dengan seseorang, nggak suka dengan akhirnya tidak memberikan persembahan kita ataupun donasi kita. Jangan lupa itu ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu. Sebagian itu adalah memang yang Tuhan berikan agar kita boleh membantu mereka yang berkekurangan. Jadi dalam gereja kita saat ini ataupun dalam kumpulan kita lainnya, yakinlah bahwa harta kita itu harus kita juga sisihkan untuk mereka yang berkekurangan agar mereka juga merasakan bahwa ada loh berkat Tuhan. Jangan lupa ini nanti kan mereka juga akan bisa lebih baik lagi kehidupan mereka bisa lebih mungkin bisa lebih berhasil daripada kita nanti atau anak cucunya lebih berhasil dibandingkan dengan nanti. Jadi ada satu kewajiban kita juga untuk membantu pekerjaan Tuhan ataupun membantu sesama kita dalam kehidupan kita sehari. Jadi kita jangan ragu-ragu ya, sebagai betul. jemaat Tuhan untuk mau memberi itu karena pasti ada berkatnya. Iya, jangan hanya pada waktu kecil kalau 1.000, 10.000 nggak apa-apa lah. Iya. Giliran udah jutaan, giliran 200 juta, ya enggak. Latih. Kalau kita melatih dari mulai yang kecil, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk menyisihkan pada waktu kita mendapatkan berkat yang besar. Berarti Pak Pendeta kalau lagi ada persembahan nih,
Misalkan di tas ada duit 20.000 sama 5.000. Yang harus kita kasih tuh yang mana, Pak Pendeta? Harus kita kasih. Kalian tergantung daripada kehidupan yang kalian imani. Satu, ya, bahwa kalian, oh ini memang butuh nih pekerjaan, ya kalian bisa kasih. Tapi kalau kalian rasa bahwa nanti ongkos saya pulang, naik Grab lainnya, masih ada ininya ya. Tapi jangan lupa bahwa itu harus kita lakukan untuk membantu juga mereka yang berkekurangan. Oke. Keren. Oke, Pak Pendeta. Jadi, poin-poin pelajaran apa yang bisa kita praktikkan sebagai seorang remaja melalui cerita ini, Pendeta? Yang pertama bahwa kita harus mengerti kalau ada uang jajan kita, ada teman kita di sekolah yang memang butuh dan lain sebagainya, jangan kita anggap ya itu urusan dia lah, salah sendiri. Kenapa dia ininya? Gitu ya. Jangan begitu. Ada juga kewajiban kita untuk membantu mereka. Karena memang Tuhan berikan berkat bagi kita itu juga untuk membantu sebagian kepada mereka itu. Jadi praktisnya mari latih. Mari coba latih diri kita untuk boleh memperhatikan teman-teman kita yang berkekurangan, juga memperhatikan gereja kita yang mungkin juga dalam keadaan berkekurangan. Oke, terima kasih Pendeta Kasih Pak sudah Pendeta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Berat juga ya kalau soal menyontek gini ya. Jadi marilah kita berkomitmen ya guys, supaya dikurangi lah itu. Udah bahasanya komitmen ya. Iya. Komit. Oke, sekarang kita mau dengar nih pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Prasetyo Bayu Nugroho, sekolah di SMA Dharma Putra Advent. Saya berada di kelas 10. Perkenalkan, nama saya Marvelus Yunais Sirait, asal sekolah dari Sekolah Dharma Putra Advent Bekasi dan berada di kelas 10. Perkenalkan, nama saya Jason Peter Naftali, asal sekolah saya dari SMA Dharma Putra Advent Bekasi dan saya berada di kelas 11. Tidak setuju? Setuju. Sangat setuju. 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 Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. 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 Tidak setuju. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, kita udah denger nih pendapat teman-teman kita. Ternyata pendapatnya unik-unik juga ya. Ada yang tidak setuju, ada yang sangat setuju. Gimana respon kalian nih? Nah, untuk aku sih ya, tadi untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana kalau seorang pelajar tidak dapat belajar dengan baik tanpa menyontek. Menurut aku ya setuju-setuju aja, karena di zaman sekarang tuh udah banyak ya yang gak menghargai tentang kejujuran. Jadi ya dianggap sepele aja gitu tentang menyontek. Jadi udah sesuatu yang biasa aja untuk menyontek gitu. Yang penting nilainya bagus ya. Iya. Kamu nyontek Ganjel? Ya jujur sih, ya jujur-jujuran aja udah. Aku jujur enggak ya teman-teman. Nggak salah lagi. Kalau menurut aku menanggapin pertanyaan terakhir yang dibilang kalau kejujuran mendapat upahnya. Aku setuju banget lah ini. Iya, betul. Aku juga. Iya, mungkin ya di dunia ya. Kalau di dunia mungkin kayak tadi nyontek, yang dipentingin nilai, kejujuran nggak penting. Tapi sama kayak pelajaran kita tadi, Tuhan melihat loh. Iya, Ya benar. kan, jadi menurut aku kejujuran itu pasti ada upahnya. Kecuali jujur sambil ketawa. Kenapa tuh? Itu nggak ada upahnya karena tetap dibilang bohong. Kalau ketawa pasti bohong ya. Oke, intinya yang kita lakukan hal-hal kecil akan terpupuk jadi kebiasaan dan lama-lama jadi karakter diri kita sendiri. Gimana tuh sih maksudnya? Jadi contohnya nih kayak bohong-bohong kecil, baru lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya jadi tukang bohong. Iya ya. Bener deh kayaknya. Berarti harus dibiasain ya, kayak melakukan hal-hal
kecil yang baik, jadi nanti seterusnya terpupuk jadi karakter kita tuh baik terus. Bener. Gitu. Kayak yang dibilang Papa Dita tadi, Betul harus banget. dibiasain. Betul. Oke guys, sayang sekali kita harus mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu, kita meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan. Iya, pelajaran kita pada saat ini meninggal karena uang lebih menekankan kepada bagaimana kita punya tanggung jawab kepada orang-orang yang memang membutuhkan juga. Harta yang Tuhan berikan kepada kita, materi yang Tuhan berikan kepada kita adalah juga ada di dalamnya untuk kepada orang-orang yang juga berkekurangan. Jadi pelajaran kita juga menekankan bahwa kalau kita sudah berjanji, kalau kita sudah bernazar kepada Tuhan, kita harus tepati nazar kita. Kita harus tepati janji kita. Karena Tuhan juga pada waktu kita bernazar, Tuhan genapi, Tuhan kabulkan kita punya keinginan, maka kita juga harus menepati apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk membantu siapapun, karena Tuhan juga akan lebih banyak lagi memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Amin. Makasih pendeta. Oke. Makasih Pak Pendeta. Makasih ya pendeta. Oleh karena itu, untuk menutup pelajaran kita minta pendeta untuk boleh doakan kita dan juga teman-teman yang menonton. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat kami sampaikan kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang baru saja kami pelajari, yang mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu memberkati kami. Dalam berkat-berkat Tuhan itu ada juga tanggung jawab kami bagi mereka yang berkekurangan. Bapa dalam surga, kian juga apabila kami telah berjanji kepadamu, maka kami pun harus menepati janji itu. Kiranya Tuhan boleh mengajar kami, untuk kami boleh tetap setia, kami tetap jujur dalam kehidupan kami, mulai hal yang kecil, bahkan hingga yang besar yang Tuhan percayakan bagi kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan dan cita-cita mereka. Tuhan juga memberikan kesembuhan apabila ada yang sakit. Tuhan juga memberikan segala kebutuhan mereka apabila mereka berkekurangan. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta yang sudah selalu setia menjadi narasumber kita. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah belajar bareng sama kita. Oke, so teman-teman, selalu rajin ya untuk belajar kitab dan juga pelajaran Cornerstone. Melalui hal-hal kecil tadi, kita akan terbiasa untuk suka sama firman Tuhan dan selalu dituntun untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih untuk teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.